Selamat pagi Yogi, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mister. Yogi tahu nggak hari ini Miss Lanang panggil ke sini untuk apa? Mungkin tentang tugas, Mister. Kemarin kalau nggak salah Yogi sekolah kan? Iya, Mister, tapi tidak mengerjakan tugas. Tidak mengumpulkan tugas. Kemarin misalnya juga sudah lihat ya, Yogi tidak mengumpulkan tugas. Begini Yogi, setiap orang, termasuk Miss Lanang itu pernah melakukan hal seperti Yogi lakukan, kesalahan, keteledoran, tidak mengumpul tugas. Nah, di balik tindakan itu pasti kan ada alasannya. Kira-kira Yogi kemarin tidak mengumpulkan tugas karena apa? Karena saya capek dan mengantuk. Soalnya saya bermain game Free Fire sampai jam 12 malam. Jam 12 malam bermain game. Akhirnya saya tidak mengerjakan tugas dari Mister Lanang. Karena ngantuk. Ya, karena ngantuk, karena bergadang, bermain game sampai jam 12 malam. Nah, Yogi masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Masih, Mister. Nah, apa yang Yogi lakukan kemarin itu sudah sesuai kira-kira dengan keyakinan kelas kita? Belum, Mister. Nah, bagian apanya Yogi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, nah, kalau Yogi sudah ingat, sudah tahu bahwasanya itu tidak sesuai, nah, kira-kira ke depannya keyakinan apa yang Yogi ingin bangkitkan di dalam diri Yogi, ada solusi apa yang nanti Yogi bisa lakukan untuk masalah ini? Yang pertama, meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak tidur larut malam. Yang ketiga, mengerjakan tugas dari Mister Lanang dan saya besok pagi akan mengumpulkannya. Luar biasa sekali ya. Jadi Yogi sudah memiliki solusi sendiri dari yang namanya kesadaran intrinsik ya. Jadi Yogi sudah berkomitmen nanti tidak bergadang lagi ya, boleh bermain game tapi diatur ya, tidak sampai larut malam. Nah, tugas-tugas kewajiban itu harus diselesaikan ya. Oke, mudah-mudahan Yogi benar-benar bisa melaksanakan itu semua ya. Komitmen misalnya, hargai, apresiasi apa yang Yogi ingin lakukan untuk perbaikan ke depannya ya. Jadi sekali lagi misalnya ucapkan terima kasih. Sekarang Yogi boleh kembali beristirahat lagi ya. Oke, good job. Saya sangat senang karena beberapa orang melakukan kesalahan akan dihukum, sedangkan saya merasakan berbeda karena saya diajak bicara untuk menyadari apa kesalahan saya dan memotivasi saya untuk memperbaikinya. Khusus nanti di MPLS ya, terhadap dari kelas kalian yang kemarin itu kan dari instrus dari kelas. Nanti kalian yang bertugas menjelaskan apa yang Tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Oke, good, saat belajar tidak boleh ngobrol. Itu sama aja nggak sih, misalnya kayak nggak boleh ribut? Enggak. Hah? Apa hubungannya ultramen dengan peraturan kelas? Saya tahu. Apa? Tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Ya, ada lagi nggak? Tertib ketika belajar. Ya, seluruh dunia tanpa melihat agama, tanpa melihat negara, tanpa melihat ras, suku, golongan dan lain-lain. Ya. Di mana-mana berlaku benar. Misalnya bertanggung jawab. Bagus nggak ini? Bagus. Ketika kita ngomong bertanggung jawab di Amerika, setuju nggak mereka? Setuju. Di Cina pasti setuju. Nah, itu yang namanya kebenaran ini. Ya. Menghargai kalimat. Kalimat kata. Oke, misalnya kasih contoh. Ya. Kalimat tanya. Nanti kalian cari sendiri. Ada Jadi kalimat ini bisa kami. Kami kelas 7A berkomitmen untuk Disiplin, disiplin, taat aturan. itu namanya
kalian di 7A itu sudah bilang disiplin jam 4.56. Misalnya minta 2 aja peraturan kelas, kemudian kalian carikan keyakinan kelas. Saya bakal Jadi orang peraturan kan disiplin, sopan itu ini ya sopan. tadi tak masuk loh, kenapa ditambah? Ini sudah dapat nih. Satu silakan. Nah ini boleh negatifkan. Walaupun ada di sini Ibu. Kamu terus. Siapa? Saya juga izin. Itunya izin. Keyakinan kelas membuat saya lebih paham arti dari sebuah peraturan kelas. Terkait budaya positif, karena ini penting nanti kita akan gunakan di tahun ajaran baru ya, terkait program sekolah semua nanti akan terkait di sini. Jadi hari ini kita akan mengikuti diseminasi terkait budaya positif ya, apa yang terkandung di dalamnya nanti kita gunakan materi ini sebagai yang namanya refleksi. Apakah selama ini kita sudah sesuai dengan filosofi pendidikan kita atau ada hal yang perlu kita perbaiki lagi ya. Melalui Kombel Mahabharata nanti kita buatkan sertifikat ya, ada rekan-rekan kita yang memerlukan sertifikat terkait mengikuti kegiatan berbagi praktik baik, nanti kita melalui kegiatan ini kita buatkan sertifikatnya. Salam dan bahagia. Ini Bapak Pendidikan kenal? Ada yang enggak tahu? Anak-anak kita banyak enggak tahu ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Menurut Bapak Ibu, Miss Mister, apa itu budaya positif? Yang terngiang ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang keluar langsung dalam pikiran Bapak Ibu? Oke, kebiasaan baik, kebiasaan positif. Apa lagi? Jadi budaya positif itu seperti tadi saya sampaikan adalah sebuah kumpulan ya, atau output dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita rancang sehingga menjadi budaya. Ya, mungkin sebelumnya belum membudaya, jadi kita biasanya terpaksa. Datang pagi dipaksa datang pagi, tapi lambat laun tanpa dipaksa, ketika tanpa paksaan itu sudah tidak ada, berarti sudah membudaya. Seperti jadi benar ya, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dipaksa, tapi kemudian tidak ada dipaksa lagi. Ya, jadi ini definisinya. Jadi tadi sudah ada kata kuncinya, yaitu kebiasaan-kebiasaan ya yang berpihak pada peserta didik. Contohnya apa tadi? Datang pagi, hadir tepat waktu ya. Kemudian terkait kewajiban banyak yang menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan lain-lain, juga bagian dari budaya kita, budaya kerja. Kita akan lihat perubahan paradigma. Ya, pernah Bapak Ibu mendengar tabula rasa? Pernah dengar? Kalau Miss Ulan pasti sering dengar tabula rasa, tapi bukan alat praktek ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah sebuah teori ya, yang dulunya itu tabula rasa, orang dulu mengatakan bahwasanya anak itu seperti kertas kosong, gurulah yang menggambar. Oh ini Dego misalnya, kita gambari pemain sepak bola karena dia suka sepak bola, dan kita yakin pasti anak ini akan menjadi pemain sepak bola. Artinya adalah guru itu menentukan kemana arah
anak itu. Tetapi ada kata bukan sekarang, teori itu dibantah, bukan tabula rasa. Artinya bahwasanya teori itu tidak benar, ya. Yang benar itu adalah anak itu terlahir seperti garis tangan, atau kita ibaratkan secarik kertas, ya. Kalau Mr. Agus di seni rupa namanya sketch, yang gelap-gelap, belum nyambung ya, titik-titik ya, samar-samar. Jadi guru itu hanya bisa menebalkan. Kalau itu baik, tebalkan. Kalau itu jelek, samarkan, biarkan tersamar-samar. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwasanya anak itu sudah membawa yang namanya kodrat alamnya, tabiat istilahnya. Manusia itu kan bisa kecenderungan positif, bisa kecenderungan negatif tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya ya perokok, kecenderungannya dia akan merokok. Kalau kecenderungannya dia lingkungannya bagus, positif, dia akan tertarik ke yang positif. Nah, itulah yang menganulir teori tabula rasa, bahwasanya anak itu semua sudah membawa garis-garis tangan, ya. Kita hanya bisa menebalkan, itu saja, ya. Jadi jangan Bapak Ibu lagi nanti berpikiran guru itu akan membentuk, saya bisa membentuk. Nah, belum tentu. Walaupun ada kontribusinya Bapak Ibu di sana menebalkan saja, bukan seperti Tuhan yang klaim gitu, ajaib ya, menggambar sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait budi pekerti, ya, hanya menuntun saja, karena sudah ada garis-garisnya. Kalau budi pekerti itu bagus, tebalkan, terus setiap hari kasih, sehingga dia akan seperti kata tadi lah, membudaya. Kalau ini samarkan yang jelek-jelek, ya. Nah, ini terakhir adalah guru ibarat petani, ya. Sebaik apapun benih yang diberikan, kalau tidak dirawat, dituntun, benih itu tidak akan tumbuh secara maksimal, ya. Atau kebalikannya, kalau lingkungan Bapak Ibu sudah optimal nih, tapi benihnya jelek, bisa enggak kira-kira? Masih bisa, tetapi ada yang namanya indikator optimalnya, kan tidak bisa normal, ya. Artinya misalnya kita punya anak-anak yang inklusif, ya, inklusif nanti. Jadi indikator keberhasilannya beda dengan anak-anak yang normal, ya. Bagaimana Bapak Ibu menuntun, ya, kalau ada hal-hal yang jelek kita cepat bersihkan, ibaratnya seperti petani. Ya, Bapak Ibu kenapa diibaratkan seperti petani, supaya Bapak Ibu cepat, kan sudah tahu petani kan, tugasnya dari awal sebelum bibitnya itu digemburkan, ingat disiram, ingat dirawat, ya, sehingga hasilnya Bapak Ibu yang menikmati sendiri, artinya bangga, kebanggaan. Jadi simpel ya. Ini hanya penyadaran-penyadaran saja, ya. Berikutnya ini, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya, seperti tadi dikatakan, kalau lingkungannya negatif, perokok, berandalan dan lain-lain, ya kecenderungan kita akan susah, ya. Karena siswa akan berkata, itu aja boleh. Nah, itu bisa lihat, itu boleh, akan dibanding-bandingkan. Ya, agak susah. Jadi kita akan bentuk lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga linear dia. Apa yang kita katakan nyambung, ya. Nah, yang terakhir di slide ini, disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya. Nanti kontrol apa sih? Apakah benar kita bisa mengontrol orang? Nanti kita lihat di sana. Karena ini saya pun kemarin baru ngeh juga, ya. Ternyata begitu. Nah, ini ilusi kontrolnya. Guru mengontrol murid. Ilusi itu. Bisa enggak kita mengontrol murid sebenarnya? Mengontrol. Karena benda hidup kan, beda dengan remote mau di kanan kiri. Buktinya kita nyuruh siswa aja duduk kadang-kadang susah, diam kadang-kadang susah. Kita enggak, susah mengontrol, ya. Nanti kita akan lihat supaya gampang mengontrol, ya. Ini ilusi sebenarnya. Karena kadang-kadang guru berkata, "Oh, saya bisa ngontrol," gitu. Kalau sudah ngontrol bisa, tetapi alasannya harus jelas. Apakah karena dia takut, karena aturan, atau karena kesadaran diri sendiri. Nah, kalau kesadaran diri sendiri itu yang kita cari, bukan karena takut nanti dimarahi, nanti
apalagi ada reward punishment, nanti saya tidak dapat main HP, ya, berarti dia ada motivasi yang eksternal, ya, bukan karena dirinya sendiri. Nah, ini orang dewasa memiliki hak memaksa, ilusi juga, ya. Ini terjadi biasanya kalau dulu junior senior di sekolah. Kalau di rumah adik kakak yang punya, ini pasti ngurina ngalah kan, ngalah wak cenian gitu biasanya. Jadi ini semua adalah ilusi, tidak benar, ya. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nanti kita simpulkan dari sini, Bapak Ibu akan mendapat ilhamnya. Kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang. Saya bisa mengontrol orang karena alasan apa? Bisa reward. Saya bisa kok suruh dia duduk, saya kasih permen gitu misalnya. Nah, ya. Tetapi di teori kontrol itu kenyataannya adalah kita bisa memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita bisa tidak mempengaruhi sehingga sudut pandang itu sama dengan kita. Kok dia nyuruh duduk sih, ada apa? Sehingga dia dengan rela duduk tanpa ada iming-iming paksaan apa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, lubang A, B, C akhirnya dipaksa. Ya, itu stimulus, artinya stimulus merayu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan kalau di teori kontrol. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Misalnya yang paling gampang banyak siswa tanyakan itu adalah kenapa kuku kita harus pendek ketika kita suruh motong. Lalu kita menggunakan stimulus respon kan, potong kukunya. Ini aturan. Kalau enggak besok besar bawakan potongan kuku. Berarti dia menggunakan pendekatan stimulus respon. Kalau yang di teori kontrol itu ada tujuannya, kita jelaskan. Kamu kan suka masih bermain tanah, lupa cuci tangan habis bermain, siapa tahu ada bakteri. Kalau nanti sudah besar mau sepanjang semeter pun silakan, kan gitu. Nah, sehingga dia tersadar, oh iya, berarti usia. Berarti semua ada tujuannya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya, kalau di teori kontrol ya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya, mau berikan atau tidak ada alasannya. Kenapa? Why? Gitu. Jadi alasannya, misalnya, coba Mr. Agus kepalkan tangannya. Saya suruh buka. Nah, buka kan? Alasannya apa? Alasannya karena... Atau lebih ekstrim, saya minta 100.000. Kalau memang seperti itu tidak ada. Alasannya apa? Memang betul-betul tidak ada. Ya 2.000. 2.000 ada. Oh. Jadi hanya dia yang tahu kenapa diberikan, karena tidak ada. Saya hanya bisa meminta saja seperti itu. Ya, yang paling ini adalah model berpikir menang kalah. Ketika saya bisa mengontrol Bapak Ibu yang saya anggap kalah, saya ini senior gitu jadinya, pasti kalah. Tetapi kalau di teori kontrol ya menang-menang, tidak ada dirugikan. Ya, saya mendapat positifnya, yang kita ajak bicara juga mendapat positifnya. Ini kata disiplin, ya. Hukuman, apakah selalu disiplin itu terkait dengan hukuman? Nanti kita lihat. Karena setiap kita disiplin, pasti lawannya adalah hukuman, pasti selalu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini? Intisarinya. Apa yang terpenting dari teks ini? Oke. Ada yang lebih spesifik lagi? Oke. Yang terpenting adalah disiplin karena motivasi internal. Ya, datang kesadaran. Kalau
kita tidak sadar apa yang terjadi. Kita akan, yang kalimat terakhir itu. Ya, nah itulah di sekolah. Ya, anak-anak yang datang ini kan kadang-kadang tidak disiplin, belum punya, makanya dia disuruh datang lebih awal. Bapak Ibu pun akan sering seperti itu nanti. Ya, kewajibannya misalnya hadir pagi, tapi sewaktu-waktu terlambat, nanti akan perlu ada aturan. Nah, aturan itulah yang akan mendisiplinkan Bapak Ibu. Tetapi harapannya adalah yang ini, motivasi internal. Kenapa sih saya harus membuat administrasi ini? Kenapa sih saya harus datang pagi? Kenapa sih bla 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 dan bla bla? Semua ada alasannya kan? Ya, jadi motivasinya itu tumbuhkan, ya terutama ke anak-anak. Ya, kalau ke Bapak Ibu sudah bisa, ke anak-anak pasti gampang. Kalau ke diri sendiri belum bisa, ke anak-anak agak susah, karena kita perlu yang namanya pembiasaan budaya. Ya. Intinya kalau kita tidak disiplin, lingkungan yang akan mendisiplinkan kita. Ya. Nah ini, eksternal, internal. Ya. Jadi lihat yang paling bawah. Jadi inilah kalimat yang bisa Bapak Ibu menumbuhkan yang namanya motivasi internalnya. Ya, kalau ini berdasarkan yang namanya reward. Berpikir malu, ragu berbuat baik, apa sih kaman? Oh, man roti hanya gitu. Berarti motivasinya roti itu adalah eksternal, di luar dari diri kita. Ya. Kalau yang atas, yang sing lakukan galak, miseragus ya. Nah, pangdemen dan jenah. Ya. Sehingga motivasinya karena miseragus, galak. Nah, kalau yang ini, saya akan menjadi orang seperti apa? Kita bertanya. Saya mau baik, sehingga dirinya sendirilah yang memotivasi untuk melakukan disiplin. Ya, ambil intisarinya ini. Nanti ketika Bapak Ibu, terutama wali kelas di yoga moral science, nah selalu tekankan ini. Apapun materi agama, moral science, kembalikan ke anak-anak. Sama dengan tadi, rambut panjang boleh, kasih aja boleh, ada penjelasannya. Boleh kapan, ya. Kalau sekarang kan kenapa tidak boleh, nanti menyentuh, terganggu, keringetan. Kalau berfoto kurang rapi, boleh, tidak ada melarang, tetapi untuk saat ini jangan dulu, belum waktunya, seperti itu. Karena semua ada masanya, apalagi anak-anak sekarang kan biasanya frontal. Makanya mungkin itu yang kemarin kejadian anak SMP hamil yang gitu, mungkin penjelasan seperti ini dia ya kurang, mungkin ya di semuanya dianggap bisa. Semua memang bisa, tetapi kan ada masanya. Sama dengan boleh enggak saya menikah? Boleh. Tapi bisa enggak menafkahi keluarga? Siap bekerja enggak? Harusnya waktu kamu bermain, ke sana arahnya nanti ininya. Sehingga dia tersadar, oh kalau punya anak saya masih ini enggak bisa main layangan, kan seperti itu. Sehingga motivasi internal dia yang akan mendorong, oh jangan gitu. Ya. Nah ini siklusnya. Ya, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ini kalau di program itu TTM, terpaksa dulu. Peraturan itu kan memaksa. Datang pagi, diam, tidak boleh ribut, tidak boleh makan, tidak boleh main HP, dipaksa dulu. Ya, kemudian semua yakin, ya oke. Gitu. Membiasakan diri, kemudian akhirnya menjadi sebuah budaya. Ya, terpaksa, terbiasa, membudaya. Kalau sudah membudaya, tidak perlu ada aturan lagi. Ini akan lebih besar ini pengaruhnya, ya. Keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Nomor 1, ada yang bisa memberikan argumen? Apa alasannya?
Ya, keselamatan, selamat. Nah, keselamatan itu nilai keyakinan kan. Apakah Mr. Agus yakin dengan menggunakan helm Mr. Agus selamat? Ketimbang tidak. Karena ada di apa namanya istilahnya di ranah apa yang bisa kita kontrol. Jadi apa namanya istilahnya kalau memang mau menghindari Nah, bisa. berarti kan Untuk apa istilahnya celaka itu kan apa yang bisa kita kontrol yang bisa. Nah, apa namanya istilahnya keyakinan itu kan memang terletak pada apa yang bisa kita kontrol gitu. ya, Kalau di luar batas apa yang bisa kontrol, nah, di luar kuasa kita ya, kita skupkan untuk yang dunia nyata ya, karena keyakinan bisa saja melebar nanti ke spiritual, sengenah gitu. Sengenah. Nah, kita fokus di sini. Betul ya. Jadi yang bisa kita kontrol misalnya helm. Kita sudah secara logik kan tanpa helm dengan helm. Coba kita benturkan ke tembok kan? Anggap dulu mana lebih sakit kan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu berarti ya sudah yakin. Apakah perlu kita nyoba lagi jatuh? Ya? Atau ini sama dengan sudah orang lain sudah tahu ular kobra itu berbisa, dipatok mati, terus Mr. Agus harus perlu bukti juga, kan gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu yang berlaku namanya universal, ya keyakinan universal yang sudah apa istilahnya logik ya. Dan ini terkait keselamatan. Yang nomor 2, masker ini saat COVID. Ini juga terkait kita yakin bahwasanya saat COVID terjadi dengan melakukan itu kita ya yakin bukan sembuh tetapi meminimalisir ya. Ada enggak alternatif lain? Kan enggak ada. Kalau konteks ini dulu. Ya, konteks ini. Kalau yang nomor 3 keyakinan apa? Datang tepat waktu saat pelatihan, apa yang kita yakini? Ya, supaya materi tidak lewat ya. Bisa saja keyakinan yang kita yakini di sana adalah tanggung jawab. Kemudian integritas. Bisa. Ya, kita meyakini, integritas ragu. Lah adine kan gitu, masa ragu ke guru SMP BPS deket lambat gitu misalnya. Kan gara-gara kita yakin dengan hal itu akhirnya kita motivasi internal kan, atau tanggung jawab. Saya disuruh mewakili, kemarin sudah 2 kali diingatkan untuk tepat waktu. Kita sadar, ya bukan karena nyaman nasi gitu misalnya kan, di rapat manasi gitu, ya. Nah, yang terakhir itu adalah simpulannya, ya motivasi intrinsik itu artinya dari dalam, in di dalam itu lebih bagus dari serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita yakin. Pang selamat udah mulai di kelas, pang selamat nggak boleh ada mainan-mainan yang berbahaya gitu misalnya di kelas. Kita hanya cukup mengatakan satu kata, selamat gitu. Jaga keselamatan gitu. Sudah include dah semua helm, ya, jaket gitu ya. Bisa ngecek motor kadang-kadang kan anginnya belek enggak gitu. Karena kita yakin untuk diri kita sendiri. Nggak ada lagi ingat, ada tilang enggak? Nah, itu kan kita concernnya ke peraturan. Ada polisi sih. Kan gitu. Kalau kita concernnya ke sana bisa saja enggak aman katanya enggak ada polisi, bisa kita enggak pakai helm ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika kita berasal dari internal, semua itu diabaikan, yang faktor-faktor eksternal diabaikan. Nah, itu juga kita inginkan yang tumbuh di dalam diri anak-anak supaya suatu saat nanti ya ketika kita enggak perlu ngomong dia sudah melakukan gitu. Itulah yang namanya sudah tumbuh motivasi internalnya. Nanti tahun depan kita coba. Nanti wali kelas, Bapak Ibu, saya akan kasih KPI, kita challenge santai. Nanti anak-anak, guru, siapa yang pokoknya nengok saja Bapak Ibu. Ya sudah tertib, enggak lagi nanti bilang, ayo put your handphone, ya. Silakan duduk rapi. Gimana? Itu adalah sebuah, nanti Bapak Ibu yang punya kesepakatan kelas. Kalau sama Miss nanti ini banyak, silakan. Nah, saya dulu di kelas 1 sering dipaksa sih awalnya.
Nah, karena kelas 1 belum paham tentang keyakinan. Pasti saya bilang, besok kalau nengok kepalanya di luar gitu. Baru saya datang aja sudah duduk semua. Tension gitu. Walaupun nanti ribut lagi. Tetapi satu progres sudah terjadi. Ya kita harus puas. Jangan sampai selesai kita belajar harus perfect. Nggak bisa. Ya, anak-anak. Baru kemarin sama Mister survei juga kan. Anak-anak boleh belajar bukan kita karena budayanya beda. Saya nggak bisa lihat begitu kontras sekali kan. Lesehan memang kita melakukan tapi kalau dilihat manners budaya kita berbeda. Dengan kita duduk orang lewat itu excuse me, permisi, kalau mereka ya sudah nyelonong depan kita. Tapi itu ya karena budaya kita nggak menyalahkan mereka karena memang diyakini budayanya itulah yang baik seperti itu. Keyakinan kelas, nah, tadi ini sudah bersama anak-anak kita coba, nanti saya akan tugaskan untuk program OSIS juga. Waktunya harusnya tadi ya 1 jam 2 jam karena sering saya sampaikan setiap pertemuan dulu lah. Dari peraturan nanti keyakinan ada kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu sampai nanti mereka tanda tangan kayak ini, boleh enggak makan gitu di kelas, boleh enggak main game, artinya sepakat Bapak Ibu ini masing-masing punya. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya gaya belajar Bapak Ibu lancar. Nah nanti ini efektif enggak? Nanti Bapak Ibu menilai sendiri. Kalau bisa dirubah, tumbuhkan motivasi internal. Kalau masih tadi apa? Karena stimulus respon, boleh main HP, boleh ini. Saya tidak membilang itu tidak boleh, tidak. Bapak Ibu silakan praktekkan semua. Karena tujuan kita banyak. Satu, membuat kelas tenang. Saat ulangan misalnya kalau tidak diberikan gitu, yang lain ribut. Yang sudah selesai, akhirnya ya sudah. Miss boleh enggak? Kalau saya selesai duluan boleh ambil? Ya silakan. Bapak Ibu yang menentukan. Bapak Ibu yang tahu, jangan tanya saya. Kalau saya ditanya, saya tidak bolehkan, Bapak Ibu ngedumel lagi. Saya susah gini. Nah kan gitu. Karena yang punya kelas adalah Bapak Ibu. Boleh enggak sambil makan misalnya? Bapak Ibu yang tahu. Yang pasti ya tujuan pendidikan itu untuk keberpihakan kepada anak, budaya positif, ya karakter anak itu jalan. Jangan sampai ulian makan karakter anak tidak baik, berarti Bapak Ibu yang keliru. Ya silakan. Nah kalau bisa seperti teori tadi stimulus responnya dikurangi karena aturan-aturan kesepakatan. Tetapi selama itu positif, hasilnya positif ya silakan. Saya tidak akan ikut campur. Ditanya, Mister kayak kemarin, saya harus gimana ya? Bapak Ibu yang tahu. Kalau saya masuk pasti beda, kan? Mister terus masuk pasti beda, Mister Satya masuk pasti beda, Miss Yuni masuk, siswa pasti beda, kan? Nggak bisa kita selalu berpatokan kepada metode rekan-rekan, tetapi ditiru silakan, ya maksimalkan. Nah ini digarisbawahi lagi motivasi intrinsik lagi. Akan lebih berhasil gitu. Siapa tahu besok Dego misalnya, ya selesai duluan, naruh langsung meditasi dia, luar biasa. Nunggu temannya yoga gitu kan, bagus ya, luar biasa. Ya biasanya misalnya, saya duluan kinetik metablet gitu misalnya, berarti memang motivasinya adalah masih eksternal dia. Nah apa? Sambil jalan ya kayak kemarin saya lihat laporan ininya, kemarin kan saya bilang 5 menit, 2 menit, dia 10 menit sudah bagus. Ya, ada progres, tetapi nanti terus kita challenge. Di challenge saja memang yang namanya berarti kan masih tahapan yang namanya terpaksa. Belum bisa terbiasanya ini, M-nya. Mungkin baru di sini terpaksa, terbiasa bukan dimanja, terbiasa dikasih reward, nah, mungkin di sini ya. Belum bisa di membudayanya ini, tetapi kita yakini suatu saat pasti ada di M. Nah apa, makanya saya bilang it's okay, ya jangan selalu takut ya. Saya harap rekan-rekan di SMP BPS jangan kalau ada guru masuk, pengawas masuk, saya masuk, siapapun masuk, enjoy saja, kuasai kelas. Jangan, wih saya dinilai, no. Saya pernah dulu seperti itu ya. Karena kelas ini milik saya sudah bersepakat dengan siswa mau tidur-tiduran. Orang lain melihat, ih kotor gitu kok gurunya nggak bisa yang ngajar kok di bawah dia tidur-tiduran. Padahal kita sudah sepakat bersama anak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang punya, makanya ketika Bapak Ibu di kelas, enjoy. Siapapun yang datang,
relax saja. Lanjutkan. Yang penting Bapak Ibu punya alasan-alasan itu. Kesepakatan, keyakinan, bahwa dengan belajar di bawah kita yakin anak-anak pasti bisa. Itu misalnya. Karena biasanya Bapak Ibu ngajar, ada orang nyeriri, orang tua, atau apalagi besok ada pengawas, sudah ketuk biasanya duduk santai aja, ya. Kalau ditanya Bapak Ibu argumen, nggak ada orang makan guru gitu. Karena tujuan pembelajaran itu materi sampai pendidikannya juga sampai. Jangan sampai Bapak Ibu hanya menyampaikan materi aja, tapi karakternya jelek sekali, gagal juga. Ya, walaupun dengan cara bagi orang itu aneh, dua hal itu pengetahuan dan karakter itu nyampe. Lanjut gitu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ya. Dia bersifat abstrak ya, mungkin yang tadi ikut ya. Keselamatan kan umum dia, abstrak keselamatan apa sih seperti itu ya. Kalau peraturan dia konkret spesifik keselamatan apa, apakah berkendara, apakah di jalan, apakah naik mobil, naik pesawat dan lain-lain ya. Universal, yang namanya keyakinan itu berlaku umum. Keselamatan ketika kita pergi ke negara lain, kita bilang keselamatan karena ini berlaku di sana. Itulah yang namanya universal. Bukan karena agama, bukan karena ras, bukan karena golongan, asal, budaya. Ya. Hal yang berlaku universal itulah bisa kita yakini bersama seluruh dunia. Bentuk positif, ya. Tidak terlalu banyak, mudah diingat. Makanya yang tadi kan kita rangkum di pagi. Kita coba berikan. Nomor 5, itu yang penting. Ya, ajak bersama-sama. Kadang-kadang kan sepihak. Kalau sudah bersama-sama enak kan kalian yang minta. Gitu. Yang terakhir, evaluasi. Ya, biasanya Bapak Ibu kan sudah tahu ribut, kok hari ini ribut ya. Tapi minggu depannya sama ngajarnya seperti itu. Nah, itu tidak dievaluasi. Ya, habis ngajar hari ini duduk, tadi gimana ya? Oh ya kurang begini, minggu depan saya gini. Nah, itulah yang namanya refleksi evaluasi. Tinjau terus apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri Bapak Ibu, peraturan, kanan adalah keyakinan, nilai-nilai kebajikan ya. Ini sudah ada yang negatif, ada yang positif ya. Tadi anak-anak kita coba buat yang positif juga, sudah mampu mereka. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau negatifnya apa kira-kira ini? Jangan menaruh buku sembarangan. Kan jangan itu kan negatif atau tidak. Sehingga dipositifkan, kembalikan ya. Apa nilainya? Tanggung jawab, karena kita sudah meminjam, mengambil ya, kita bertanggung jawab untuk meletakkannya kembali. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya, menghormati nilai kebajikannya di sana. Kalau dilarang mengganggu orang lain, positifnya apa? Kalau kita ubah. Ya, boleh menghormati, boleh menghargai. Ya, karena tidak boleh mengganggu kan. Kita harus saling menghormati ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, salah saya ngisi itu. Apa keyakinannya di sana? Disiplin, ya, menghormati orang lain juga masuk sebenarnya ya. Teman-teman itu kan iya betul kesemengan sak raga. Nah, misalnya menghormati atasan, dia datang gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau positifnya dilarang melakukan kekerasan, lakukan kelembutan gitu. Ya. Ini masih bersifat umum ini. Ya, bermainlah yang aman gitu misalnya kan. Kekerasan. Ya, berbicaralah yang sopan, mungkin begitu ya, masih umum ya. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba.
Positifnya ini apa dilarang menggunakan narkoba? Hah? Ada yang bisa? Kalau ini bisa, hebat Bapak Ibu. Bisa kalah sama Degu. Kayak tadi Degu aja yang. Degu aja yang. Bisa saja positifnya adalah hidup hiduplah dengan sehat. Karena narkoba itu kan tidak sehat, ya, kesehatan atau keselamatan. Nah, ini bergantian atau menunggu giliran, ya, jangan berdesak-desakan, mungkin gitu positifnya, ya, Andre, ya, menghormati kesabaran, ya, kesabaran itu kan berlaku di mana-mana, ya, maupun keluar negeri, Bapak Ibu juga harus nilai-nilai kebajikan, kesabaran itu ada. Gunakan masker, ini yang tadi, ya, ada kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, positifnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, boleh ya. Jalan dengan hati-hati atau perlahan, baik di kelas ataupun koridor. Boleh ya, ya Digu tadi ya ini. Ini juga nilainya adalah keselamatan. Kalau kita rangkum 1, 2, 3, 4 ini adalah nilainya keselamatan. Kalau kita sudah ngomong dilarang, kalau kita satu yakini demi keselamatan saya, berarti langsung sudah enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Sudah langsung mengilhami kita. Bukan lagi menghafal. Dilarang ini. Apalagi ya dilarang ini. Bilang aja dengan diri sendiri demi keselamatan saya. Berarti otomatis mau beralih, jangan terjatuh gitu. Nah, itu tujuannya ya. Nah, ini yang tadi. Ini tidak lengkap sebenarnya ya. Biar ada bayangan Bapak Ibu. Ini penghargaan yang kita sampaikan tadi. Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan double. Penghargaan merusak hubungan. Ada yang bisa menjelaskan yang pertama? Penghargaan itu kenapa dibilang berpengaruh jangka pendek, jangka panjang? Ya. Good. Ya, dia hanya berlaku saat itu saja. Besok kalau tidak ada reward, tidak mau lagi. Ya, bisa saja berlaku panjang kalau Bapak Ibu bisa terus memberikan reward. Ya, oke. Tapi motivasinya ada di reward. Ya, kita sering karena anak-anak kita itu memang vibes-nya seperti itu agak susah. Perlu waktu, kita harus sadar juga, kita tidak bisa sekali klik langsung sesuai keinginan kita, tidak bisa. Kita baik bagusnya nanti output kita, anak-anak kita itu hasil kerja bersama. Bukan saya, bukan Miss Rus, bukan Mr. Agus, bukan Miss Putri, jadi semua punya kontribusi. Ya. Kebaikannya itu tidak akan ngena, tapi ketika anak itu buruk, akan kelihatan sekali siapa penyebabnya. Karena sumbernya kelihatan, ya, itu gampang. Kalau kebaikan tidak bisa, karena siapa ya ini bisa begini, agak susah. Karena semua, saya yakin Bapak Ibu melakukan hal yang sama kan, pendidikan etika. Tetapi ketika jelek, anak itu mengucapkan sesuatu yang aneh misalnya, bisa ditelusuri gampang. Tak mungkin Bapak Ibu semua kompak kan menggunakan itu, gitu. Penghargaan menghukum. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa disampaikan penghargaan itu adalah menghukum? Kenapa?
Karena penghargaan itu membelenggu. Dia tidak bisa berpikir keluar lagi ketika melihat Bapak Ibu sudah motivasinya adalah penghargaan. Sehingga dia terbelenggu kan dengan kata yang namanya reward. Seperti budak dia. Nah, seperti budak dia. Lalu sudah melihat Miss Wulan pasti, wih dapat roti nanti. Dia seperti bahasa kasarnya seperti budak dihukum. Anak itu sudah mindsetnya sudah terbelenggu gitu, nggak bisa keluar dia. Gitu. Penghargaan tidak efektif? Ya? Karena berkaitan dengan nomor 1 dan nomor 2. 1 juga capek kita kan, jadi tidak efektif kan, capek ngasih uang habis misalnya terus-terusan seperti itu kan, sehingga tidak efektif kan. Menghukum juga kan, kasihan anak-anak, metode ini tidak efektif kan, seperti itu. Merusak hubungan. Apa? Kenapa dibilang merusak hubungan? Ingkar janji boleh, ada yang lebih ekstrem lagi sebenarnya. Ya, itu pilih kasih ya. Apalagi temannya tidak pernah dapat reward, langsung down dia. Yaudah bang gitu. Sehingga kamu kan dapat gini, kamu aja buat, sehingga ada gap. Nah, dia biasanya teman bermain gara-gara sebuah permen, dia ribut. Ya, saya pernah mengalami dulu kan, yang bisa hafal perkalian ya 5, saya kasih 5, 9 saya kasih 9, kelas 1 itu walaupun belum dapat perkalian saya suruh perkalian untuk mengisi waktu luang ya. Nah temannya lah minta 1 enggak dikasih kan, nah ributlah mereka. Misal saya enggak dikasih minta, malah nambah masalah jadinya ya, laporan seperti itu namanya anak-anak. Nah, kita lihat apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Sebelum Bapak Ibu menjawab, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau Bapak Ibu tahu beda hukuman dan konsekuensi, bisa dah menjawab ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau nanti kita simpulkan. Nomor 1 kita jawab aja dulu. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, dicatat ya. Nanti kita lihat. Nanti slide berikutnya kita lihat. Hukuman. Oke. Yang pertama adalah berapa ini? 7 ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu bilang hukuman, kompak toh? Ada yang beda? Gitu dah rasanya anak-anak gitu kan. Bingung langsung ya, ini 2 sudah ikuti. Pasti gitu ya. Mindset kita selama ini. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, nanti kita buktikan. Ada yang lain? Nomor 2 itu ada yang lain? Nah, habis menjawab ini kita simpulkan. Mudah-mudahan ketemu perbedaannya. Nomor 3, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kompak. Anak-anak gitu biasanya dilihatnya ini paling 2 yang berpengaruh di kelas, diikuti dah gitu. Nomor 3, hukuman, kompak. Hah? Apa ragu-ragu? Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Benar? Kompak nak? Oke, nomor 4, konsekuensi. Nah. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. 6, meminta murid tidak menggunakan sepatu syarang sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
mungkin salah sepatu ya. Sesuai aturan hari ini sepatu hitam gitu ya, menggunakan sepatu putih gitu. Hah? Hukuman konsekuensi? Boleh beda, tenang aja. Jangan takut. Berbeda itu indah. Ya, misal Agus di seni. Hah? Hukuman. Kompak. Oke. Terakhir. Lari lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit untuk pelajar PJOK. Hukuman. Kayak hukuman. Ya. Ada yang beda? Hukuman. Sepakat? Ada yang beda? Hah? Oke, hukuman dan siapa yang konsekuensi? 2 orang. Oke, 2 orang nih. Yang lain sama semua. Oke, kita lihat. Dan hahaha, hahaha, kakak, terakhir, yang terakhir saja. Ya. Nah, kenapa bisa dari terakhir? Apa bedanya dengan yang lari mana itu? Nomor 2. Kayaknya yang terakhir mungkin masih berkaitan ya, lari dengan PJOK, olahraga sama gitu. Oke. Sekarang sudah ketemu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Dari jawaban itu Bapak Ibu pasti sudah tersadar. Yang pertama apa? Hukuman melakukan sesuatu Sesuai aturan. Tidak benar. tidak mentaati aturan. Kalau konsekuensi ini tidak ada aturannya dia atau ini? Atau nomor 2? Hukuman mematuhi peraturan. Kalau ini terlambat 10 menit ada aturannya enggak kira-kira? Ayo. Apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari jawaban ini? Tadi yang terakhir sudah benar, yang beda yang nomor 7 itu apa? Enggak, yang 7, alasan 7 itu apa tadi? Yang dijawab Miss. Ya. Masih ada keterkaitannya dia. Ya. Artinya apa? Masuk akal. Ya, kalau sudah tidak masuk akal ya mungkin apa namanya? Ya, dia kan ngumpain air. Sekarang pilih disuruh lari sama membersihkan, mana yang masuk akal? Ya, kalau disuruh lari berarti dia dihukum, ya. Jadi seperti itu ada konektivitas. Kemudian yang berikutnya adalah kalau hukuman itu dia biasanya bersifat one man, dia dibuat nggak tahu muridnya gitu. Ya kalau konsekuensi pasti mereka sudah tahu besok. Siapapun yang ini ya, gitu. Ya, dan hukumannya atau konsekuensi yang dipilih itu gurunya sadar ada keterkaitannya, tidak langsung main labrak. Kamu kayak ini, mana itu yang sepatu? Nah ini, ya, tidak menggunakan sepatu seharian, ya, karena sepatunya salah kan dihukum dia. Ya, kalau diberikan konsekuensi paling disuruh apa? Ya mungkin membersihkan apa atau disuruh apa namanya besoknya nanti hari berikutnya menggunakan sepatu yang punyanya dia. Ya jadi dia lebih logik, ya lebih logik. Nah selama ini Bapak Ibu pernah enggak berada
memberikan hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu cenderungnya kemana? Konsekuensi apa hukuman selama ini? Pengalaman baik di SMP BPS ataupun pengalaman di luar. Ya, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan hasil dari sebuah tindakan, Bapak Ibu logik. Nggak membuat, berarti sekarang 15 menit nambah nulis, jangan pulang dulu. Nah itu konsekuensi. Kalau disuruh berdiri kamu di depan nggak nulis, hukum. Ya. Jadi yang logik, hindari yang namanya hukuman. Ya. Konsekuensi Bapak Ibu boleh sepakati supaya aman. Misalnya, Mister kasih waktu 20 menit ya menulis ini selesai. Kalau enggak selesai, Mister enggak cek. Mister abaikan. Atau kalian 2 kali nulis. Nah, itu dia sudah sadar kan, cepat nulis. Nah, walaupun memang motivasinya adalah karena ancaman. Kan diancam. Kembali tadi ke yang namanya apa? Kontrol, stimulus respon. Kalau rayuan tidak berhasil, saya paksa. Ya, makanya saya bilang tadi itu apapun yang Bapak Ibu usahakan itu silakan, yang penting itu hasilnya positif, karena sesuatu semua hal yang kalau kita pandang negatif ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita selalu berusaha yang pasti adalah dampak negatifnya itu kita kurangi, kalau bisa nolkan, luar biasa ya. Nggak ada yang guru perfect ya, harus nggak mungkin, saya belum temukan ya. Pasti ada celah-celah tertentu, karena ada kata adalah memaksa itu adalah opsi terakhir kan. Kemudian kita sering mendengar atau apa namanya mengatakan juga setiap orang punya kesabaran, punya titik apa didih ya, air aja punya ya Miss ya, titik didih bisa meledak. Semua ada yang namanya timing gitu ya. Tetapi dalam timing itu istilah Balinya dawanang lah basang. Jangan sumbu pendek ya, belum apa-apa sudah meledak ya. Nah, silakan dibaca ya. Nomor 2 itu spesifik ya, hanya ngelap meja dia lupa kan, nggak berat nih gitu. Oke, gitu. Daripada saya masih ingat kan ketika saya disuruh di tiang bendera seperti ini, kemudian nyuwun apa namanya bak sampah yang dari ban itu, dia di tengah lapangan, kemudian pernah dilempar, yang paling ini kan dipupurin pakai bedak kapur ya, karena enggak hafal perkalian. Makanya saya berpikir, dan ragu sampai kelas 6, sampai SMA pun saya benci matematika karena SD. Ya, perkalian 1 saya karena saking takut, enggak keluar suara apa-apa. 1 kali 1, bengong, udah nangis kan, langsung datang, diambil penghapus itu, tol gitu. 1 kali 0. Tol, sampai putih ini. Akhirnya ujung-ujungnya nangis karena memang faktor takut. Padahal gampang sekali, semua orang udah bersorak teman-teman. Perkalian 1 perkalian. Itu kelas 5 saya masih ingat. Nama gurunya Pak Sidemen. Sekarang masih di mana Kak? Dari Tabanan, yaitu mes sekolah apa namanya Impres. Ya. Dan akhirnya SMP enggak mau, SMP sukanya sejarah. Karena suka apa namanya menulis saat itu, motivasinya. SMA suka bahasa Inggris karena gurunya cantik. Ya, bajang Win. Rajin, motivasi. Nah, apa yang terjadi? Saya tiba di sini 2011 ngajar matematika. Baru saya sadar, oh, perkalian itu gampang sekali. Kenapa enggak guru saya seperti ini dulu? Akhirnya ada lucu, senyum-senyum sendiri saya kan. Ajar begini, kok dulu saya rasanya
susah sekali. Berarti ada yang namanya kesalahan transferring knowledge, gurunya yang salah memberikan. Makanya saya belajar dari sana eh, ketika perkalian penjumlahan itu kan ada kaitannya, ya. Jadi anak-anak intinya pang manden yang ngitung apa nak sing ketika silakan gitu. Ada ngetek liman timpal ini tambahkan teman sambil bercanda keuangan ya kan. Temen temennya suruh bantu tunjukin tangan tuh dua pakai bahasa Inggris kan sampai belasan kan. Ya silakan, yang penting kalian bisa menjawab. Ada ngetek meja, ada ngetek kaca, silakan. Artinya kita fasilitasi bahwasanya tidak semua anak secerdas kita. Ada yang memang perlu alat bantu, walaupun ada alat bantu, tapi ada yang perlu saat belajar itu fun. Kalau sing bang sambil bercanda dia stres dia gitu. Makanya ya sudah ada melingser, yang penting selesai. Tapi attitude-nya tetap boleh ini, tapi tidak boleh ini. Sehingga dia sadar, benar enggak? Kenapa? Oh ya, tidak boleh mengganggu. Keliling aja ya. Ya, tapi dia paham sudah gitu. Kemudian yang berikutnya yang unik lagi, ya membenci kedisiplinan bisa jadi ya, sampai gurunya pun dibenci. Masih saya rasakan. Ya, kemudian dia yang kalau di konsekuensi dia menghargai. Ya, jangan menumpahkan air lagi, jangan berlari lagi di kelas seperti itu. Ya. Nah, yang kesadaran intrinsik terjadi ya di sini, ya konsep diri yang buruk. Nah, di sana mau secara sadar dia akan mematuhi peraturan. Nah, ini yang dampak kepada siswa ini dampaknya. Dia pasti pemarah, merasa bersalah, bisa dia otomatis menjadi anak introvert yang tadinya adalah extrovert akan menjadi introvert. Tetapi itu adalah untuk sementara waktu. Kalau ini dia jangka panjang, buktinya saya masih ingat sekarang. Ya, guru-guru yang menghukum saya masih ingat gitu. Kalau yang lucu-lucu, saya punya guru SMP gitu, ingat tapi tidak begitu ini. Ya, kesannya itu enak gitu. Kebutuhan dasar manusia, dulu sandang, pangan, papan gitu. Ini beda ya. Kita konteksnya siswa di kelas. Ya, ada penguasaan, cinta kasih ada 5 ya. Ada survival yang pertama itu artinya apa? Bertahan, bertahan hidup, kesenangan. Nah, kita lihat contoh konkretnya supaya tidak bingung. Bukan 4 sehat 5 sempurna ini Mr. Agus ya. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Nah, coba dibaca. Nanti kita lihat. Belonging itu cinta kasih, kepemilikan, penguasaan, fun, kesenangan, survival, freedom. Belonging itu bahasa Inggris. Rasa memiliki. Belongs to you gitu. Ya, milikmu. Oh, bisa Agus nih. Coba. Mr. Agus ini kasusnya adalah seringkali meminta bekal makan. Ya, dengan paksa gitu teman-temannya. Jadi setiap mau makan, istirahat makan dia. Nah, kita lihat sekarang. Nah, misalnya Bapak Ibu sebagai posisinya Ibu Ani, nah, apa yang kira-kira akan dilakukan? Jadi mencari tahu.
Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang diadakan kemarin, saya mendapatkan informasi tambahan terkait perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi, dan juga segitiga restitusi. Terima kasih.